Ya, di sini buat DATS per massnya itu dibagi dua ya. Untuk saya nanti menjelaskan tentang distilasi biner, untuk Said nanti absorpsi. Jadi untuk distilasi biner sendiri itu yang udah dikasih tugas sama Bu Alianya itu udah sebanyak 4 tugas. Jadi udah banyak ya. Tapi nanti untuk pembahasannya saya pilih yang paling tersulit aja untuk dibahas. Prinsipnya distilasi biner itu beda dengan multikomponen, dia hanya pemisahan dua komponen dan komponennya itu dia biasanya cair-cair. Ini untuk memudahkan perhitungan juga. Nah, jadi proses pemisahannya umpannya itu berisi campuran dua komponen, komponen A dan komponen B. Dia akan berdasarkan titik didihnya. Jadi yang mudah menguap akan ke atas. Oke, jadi proses distilasi itu ternyata sifat ilmiah. Tapi karena dia sifat ilmiah, itu tetap bisa dikontrol dengan cara kita memainkan tekanan dan juga temperaturnya. Dan komposisi kesetimbangan juga itu bisa kita hitung atau diprediksi gitu ya. Ini mohon maaf kalau misalkan untuk ada pertanyaan atau apa itu langsung ini aja ya, soalnya nggak kelihatan gitu. Nah, jadi dari campuran homogen Punten lain beda. Itu syarat dari Harlan kayaknya suaranya putus-putus deh jaringannya. Oh, gue kira gua. Sebentar. Apa? Nyalain spot. Halo, tes. Aman nggak ini? Sudah. Aman. Oke, jadi syaratnya itu terjadi distilasi itu adalah adanya perbedaan tingkat volatilitas gitu kan. Nah, ini contoh dari distilasi. Jadi di distilasi itu nanti kita akan mengenal reflux, reboiler dan juga kondenser dan juga distilat. Untuk produknya ada dua keluaran, distilat dan juga bottom. Untuk feed nanti itu akan dimasukkan di antara tahap enriching dan juga strippingnya. Nah, ini contoh dari menara distilasi. Jadi menara distilasi ini semakin tinggi tahap yang kita peroleh, akan semakin tinggi juga menara distilasinya gitu. Jadi itu perlu diperhatikan secara logik aja ya gitu. Misalkan dia terlalu tinggi menghasilkan lebih dari 30 tahap itu sepertinya tidak mungkin gitu kan. Jadi mungkin kalau dua komponen aja yang dipisahkan itu paling menghasilkan paling banyak 20 tahap gitu. Nah, kemudian distilasi biner itu kan tadi disebutkan dua utamanya itu dipengaruhi oleh P tekanan dan juga T operasi atau temperatur ya. Nah, bagaimana cara menyatakan jumlah dalam distilasi biner? Itu ada notasinya, Y itu untuk uap, X itu untuk cair, dan Z itu untuk campuran. Jadi kalau untuk notasi fraksinya itu Y, X, dan Z pakainya. Tapi kalau untuk menyatakan jumlahnya, jumlah umpan masuknya berapa? Kita pakainya biasanya mol per jam, atau kilomol per jam, atau kilogram per jam, kilomol per jam, itu tergantung preferensinya. Kemudian di sini ada contohnya. Jadi misalkan umpan itu jumlahnya kita buat dalam bentuk mol untuk jumlahnya.
Tapi kalau untuk campurannya kita buat dalam notasi Z untuk campuran, ZA untuk campuran A dan juga ZB untuk campuran B. Kemudian di dalam distilasi biner juga ada yang namanya diagram PT-XY. XY ini untuk komposisi dan P dan T ini untuk kondisi operasi. Nah, sebenarnya kan PT-XY ini kan 3 dimensi ya, kayak yang di sebelah kanan ini. Cuman biasanya dalam distilasi biner yang akan kita bahas, itu kita asumsikan kondisi operasinya ideal. Jadi yang P ini biasanya kita anggap konstan gitu. Misalkan 1 ATM atau enggak 2 ATM gitu ya. Jadi yang kita perlukan adalah grafik TXY-nya gitu. Karena nggak mungkin juga kan buat ngegambar tiga dimensi ini dan juga memperhitungkan 2 variabel sekaligus gitu, tekanan dan juga temperatur. Itu akan sangat sulit. Nah, di sini ada contoh ketika P konstan dan juga diagramnya akan menjadi TXY gitu kan. Temperatur di variabel di sumbu Y dan juga sumbu X-nya itu XY atau komposisinya. Itu akan menghasilkan grafik seperti ini. Nah, ini untuk kondisi yang ideal. Ini untuk kondisi ideal. Nah, perlu diperhatikan kalau grafik bagian bawah itu adalah bubble points atau T-bubble. Kemudian untuk grafik bagian atas dia itu namanya dew points atau T-dew gitu ya. Jadi otomatis temperaturnya antara bubble point dan dew point itu pasti lebih tinggi dew. Nah, dia ada di atas. Nah, kemudian pada setiap titik ini semakin ke kanan atau ke kiri dia akan menggambarkan komposisi banyaknya dari suatu komposisi campurannya gitu. Misalkan kita menghitung tentang aseton gitu. Nah, jadi semakin ke kanan berarti semakin banyak asetonnya, semakin ke kiri berarti semakin sedikit. Dan ini dijelaskan ya dalam grafiknya. Kemudian lanjut ke diagram XY. Nah, ini diagram XY ini adalah diagram inti ya. Karena kalau misalkan TXY itu kan dia ada variabel T ya. Nah, variabel T itu digunakan untuk menentukan temperatur produk biasanya. Temperatur pada distila, temperatur bottom, atau enggak temperatur bubble point dan juga temperatur dew point. Sedangkan diagram XY ini kita fokusnya untuk menghitung jumlah tahap atau juga untuk menghitung feed stage, tahap teoritis, reflux, dan yang lain-lainnya. Itu untuk diagram XY. Jadi kita nanti akan main di diagram XY-nya saja. Kalau untuk diagram TXY itu nanti dijelaskan sedikit-sedikit. Oh ya, di sini kalau misalkan diagram XY-nya itu hasilnya dia condongnya ke atas ke sini, dia berarti lebih banyak fasa uapnya gitu. Lebih banyak fasa uapnya gitu kan. Fasa uapnya akan lebih banyak. Tapi kalau misalkan dia diagram ininya ini lebih bawah ke bawahnya ke sini, berarti dia fasa uapnya lebih sedikit, lebih banyak fasa cairnya gitu. Nah, kemudian tadi kan udah disebutkan kalau yang tadi itu kita bahasnya ideal ya. Tapi kalau misalkan nggak ideal bagaimana? Nah, kalau nggak ideal dia akan kayak gini. Nah, ini sebenarnya grafik nyatanya gitu. Nyatanya itu kayak gini. Jadi nggak semua proses itu ideal kan. Jadi kayak gini grafik nyatanya. Jadi kalau misalkan di soal nanti nemu grafik kayak gini, itu normal. Berarti itu campuran binernya yang non ideal gitu. Tapi biasanya untuk kemudahan dalam perhitungan itu dipakainya yang ideal. Nah, di sini kalau grafiknya kayak gini, dia grafiknya itu akan menyimbolkan perbedaan dari grafik yang ideal gitu kan ya. Nah, di mana titik L ini kan dia apa ya namanya
titik temu gitu ya, titik potong, di mana komposisi uap dan juga cairnya itu sama gitu tuh. Nah, karena dia sama, bisa disebut juga titik azeotrop gitu kan, titik minimum boiling point gitu. Kemudian untuk diagram XY-nya, kalau misalkan dia non ideal, dia bukan hanya ada fasa uap di sini, tapi ada fasa cairnya juga. Ini cair, ini uap, tapi lebih banyak uap ya. Jadi kita biasanya produknya itu uap ya, dalam bentuk uap atau enggak distilat lah pokoknya. Jadi ininya harus lebih banyak nih, produknya lebih banyak berarti ini. Seperti itu. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya itu adalah perancangan distilasi biner. Nah, untuk perancangan itu kita ada 13 langkah ya. Tapi yang langkah paling penting yang harus kita selesaikan terlebih dahulu itu adalah langkah segini. Sorry. Nah, jadi untuk langkah yang paling kita akan hitung itu adalah yang ini. Nah, ini adalah tahap pertamanya gitu ya. Tahap pertama untuk merancang distilasi binernya gitu. Nah, kalau untuk tahap 7 sampai ke bawah itu didapatkan ketika kita sudah melewati tahap 1 2 3 sampai 6 ini. Nanti akan dijelaskan pada contoh soal ya. Nah, neraca massa ini perlu banget. Neraca massa ini penting ya nanti karena biasanya diketahui kan nggak langsung diketahui D-nya berapa, B-nya berapa, jadi kita harus hitung. Jadi neraca massa di silat ini cukup simpel ya. Feed masuk itu akan sama dengan hasil penjumlahan distilat dan juga bottomnya gitu. Nah, biasanya distilat sama bottom ini diketahui fraksi molnya berapa gitu. Nah, dari fraksi mol itu kemudian bisa dihitung jumlah mol yang ada di feed, ada yang di distilat, ada juga yang di bottomnya gitu. Jadi fraksi mol ya. Fraksi mol di umpan, fraksi mol di distilat, dan juga fraksi mol di bottom. Jadi ini diketahui nanti di dalam soal. Nah, pada ini kan melibatkan kondenser ya. Kondenser juga itu ada jenisnya, kondenser parsial dan juga kondenser total gitu ya. Nah, kalau kondenser parsial itu dia bedanya diambil pas masih uap. Jadi produknya kita inginkan uap gitu. Jadi dia kebanyakan uap gitu ya. Tapi kalau total itu dia produknya setelah melewati kondenser dan sudah menjadi kondensat gitu. Itu bedanya gitu ketika diambil ya produknya gitu. Kemudian selain kondenser ada juga reboiler parsial dan juga reboiler total ya, itu sama aja konsepnya. Nah, kemudian di sini untuk menentukan temperatur produk itu kita harus tahu dulu jenis produknya apa yang kita inginkan gitu. Misalkan di soal distilat itu produknya adalah cair jenuh gitu. Cair jenuh berarti dia T-nya T bubble. Tapi kalau misalkan produknya itu adalah uap jenuh, berarti kita nyari TDO. Kalau misalkan kita umpamanya di sini ditentukan gitu, produknya itu adalah cair jenuh gitu kan. Nah, dari produk itu kita nyarinya berarti sampai ke T bubble aja. XD ke T bubble dilihat nilainya berapa. XB yang bottom di T bubble dilihat nilainya berapa. Nah, itu kalau misalkan produknya cair jenuh. Kalau TDO berarti ke atasnya ya. Nah, untuk penentuan feed stage ini yang paling kemarin agak rumit ya. Tapi intinya ada 2 rumus di sini. Untuk penentuan keyline itu alternatif pakai rumus yang Y ini. Ini bakal lebih mempermudah dalam memplot. Tapi ini ada syaratnya untuk menentukan keyline dengan rumus Y ini. Syaratnya adalah jika fraksi cairnya itu lebih kecil daripada fraksi uapnya. Nah,
kalau misalkan dia fraksi cairnya lebih kecil, otomatis nilai Y yang didapat itu akan kurang dari 1. Tapi kalau misalkan dihitung nilai Y-nya itu lebih dari 1, nah itu nggak bisa pakai yang rumus ini gitu. Nanti bakal dibahas di soal lebih lanjutnya ya. Kalau misalkan dia nggak bisa dipakai, kita pakai rumus alternatif atau rumus utama lah, kita bisa sebut rumus utamanya ini gitu. Q line sama dengan Q per Q min 1. Hasil ini dimasukin ke tan theta, diambil sudutnya berapa, baru ditentukan gitu. Berapa nih sudutnya? Misalkan ada grafik ya. Grafiknya itu misalkan kayak gini kan tadi ya. Nah, didapat sudutnya misalkan 50 derajat gitu ya. 50 derajat Celcius 50 derajat sudutnya. Nah, misalkan 50 derajat itu segini gitu. Nah, nanti hasil ini hasil Q-line itu ada 2 hasil ya. Ketika dia hasilnya itu minus, ketika hasilnya dia positif. Nah, kalau misalkan dia minus, dia akan arahnya ke sini, arahnya ke kiri. Ngegambarnya ke arah kiri gitu. Berarti sudutnya nanti yang dilihat sudut ini. Tapi kalau misalkan dia plus hasilnya, itu dia akan ke arah kanan gitu, sini. Nah, jadi ini beda ya, nanti tolong diperhatikan plus minusnya juga gitu. Tapi biasanya selama tugas itu yang diberikan itu hasilnya minus semua, jadi ke arah kiri semua gitu. Selanjutnya di sini ada nilai Q. Jadi Q itu ada juga yang udah ditentukan gitu. Ketika Q-nya itu dia adalah Q ini ketika dia feed-nya itu adalah saturated liquid, Q-nya itu akan sama dengan 1. Nah, ini kan berarti kan nggak perlu dihitung gitu ya. Jadi langsung 1. Kalau 1, dia berarti dari umpan masuk dari XF, kita tarik garis dari sini sampai mentok ke 1 gitu, lurus. Nah, kayak gini berarti kan. Nah, itu ada juga yang soal yang kayak gitu, yang tugas 3 kalau nggak salah ya. Jadi nggak perlu dihitung gitu Q-nya. Nah, ini juga ada kondisi-kondisi yang lainnya gitu. Nah, kalau kondisinya misalkan campuran, biasanya nilai Q-nya itu di antara 0 sampai 1 gitu, kalau campuran gitu ya. Kalau yang ini jarang banget terjadi ya. Malahan kayaknya agak susah ya buat terjadi ya. Tapi biasanya yang ini nih, yang campuran gitu. Karena nggak semuanya itu feed-nya itu saturated liquid, atau enggak feed-nya itu uap semua, cair semua, itu enggak ini ya. Jadi dia biasanya campuran gitu feed-nya. Jadi kita pakai yang ini biasanya ya, umumnya. Sini juga ada ya. Ini saturated liquid, ini ada tuh saturated liquid, liquid vapor, saturated vapor. Ini ada semua nih. Jadi kalau misalkan feed-nya itu diketahui, misalkan diketahui dalam soal feed-nya itu adalah ini gitu. Nah, berarti langsung aja gambarnya, berarti penentuannya ya nggak jauh-jauh dari profil ini gitu, profil garis ini gitu. Kalau misalkan hasilnya profil garisnya itu ke sini gitu, nah ini ya benar karena dia masih nggak terlalu jauh gitu. Tapi kalau udah hasilnya ke sini, nah itu berarti ada kesalahan perhitungan gitu kan. Nah, itu tips aja gitu ya. Oke, lanjutnya penentuan intercept. Nah, jadi kalau distilasikan kita ada menghitung tahap tuh. Nah, menghitung tahap itu akan melibatkan intercept, atau biasanya kita panggilnya itu sebagai I gitu ya. I minimum dan juga I max atau I. Nah, ini nanti ditentukan melalui grafik ini. Atau bisa kita hitung pakai rumus ini. Kalau R-nya udah diketahui. Kalau R-nya udah diketahui ya, pakai rumus ini bisa. Tapi biasanya kan R-nya belum diketahui tuh. Nah, jadi kita pakai langsung dari grafiknya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di soal ya. Nah, kemudian
untuk menentukan garis Q tadi udah dijelaskan ya. Dalam bentuk derajat gitu. Misalkan keluar nanti 50 derajat atau 32 derajat. Nah, itu ada nanti ya. Dicoba aja gitu kalau penasaran gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soalnya. Karena ini kita cepat aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja. Nah, saya ambil contoh soalnya ini yang tugas 4 ya. Tugas 4 ini sudah diketahui soalnya. Yang ini soalnya. Nah, ini dari soal ini kita tahu apa? Yang pertama, kurva TXY. Kurva TXY kita ketahui dari soal. Nah, dari soal kita sebenarnya diketahui itu mol persennya. Nah, mol persen, kalau dalam persen berarti kita harus ubah ke fraksi mol. Ininya harus 1, berarti yang ini dibagi 100, hasilnya yang ini. Hasilnya yang ini ya, gitu. Dibagi 100 nih. Kalau yang ini dibiarkan saja langsung ditulis aja gitu ya. Nah, soalnya di sini campuran metanol dan juga air mengandung 50% berat metanol gitu. Nah, kemudian dijelaskan juga di sini tekanannya itu 1 atm dan laju alir umpannya itu 500 kg per jam. Nah, ditentukan nanti di distilat, ini cara gambarnya gimana? Nah, ini. Nah nanti jangan ini. Yang di distilat itu dia mengandung 95% metanol. Berarti nanti ditentukan metanolnya itu di distilat mana 0,95 gitu ya. Nah, kemudian dia distilatnya itu adalah total kondensor gitu ya. Artinya dia liquid dan refluxnya itu langsung dimasukin semua ke kolom gitu. Nah, kemudian reflux rasionya juga diketahui nih. Reflux rasionya itu adalah 1,5 dari nilai minimumnya gitu. Dan yang seperti tadi saya bilang, feed-nya itu adalah saturated liquid gitu. Berarti di sini nilai Q itu pasti sama dengan 1 gitu ya. Ini kondisinya dari PPT tadi. Nah, seperti itu ya mudahnya kalau misalkan feed-nya itu sama dengan saturated liquid atau saturated vapor gitu, itu bisa langsung ditentukan Q-nya, tidak perlu melakukan perhitungan lagi gitu. Nah, kemudian ditanya jumlah minimum, reflux minimum, jumlah tahap kesetimbangan dan lain-lainnya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama jumlah minimum dulu. Nah, jumlah minimum itu dapat dihitung ketika nilai I-nya itu berada pada nilai I maksimumnya gitu. Artinya garis I-nya itu, garis intercept-nya itu lurus dari sini ke sini gitu ya. Jadi kalau misalkan dia kayak gitu, otomatis untuk menghitung jumlah tahap minimum kita langsung garis dari XD-nya langsung gitu ya. Nah, sebelum kita mengetahui SD, kita kan harus menghitung dulu nih. Dari umpan tadi diketahui 5.000 kg per jam. Nah, ini karena dia masih kilogram, kita ubah satuannya ke kilomol dengan cara kita konversi. Yang ini untuk metanol, yang ini untuk air. Konversinya gimana? Kan tadi 50% tuh, berarti 0,5 dari 5.000 dibagi dengan berat molekul si metanol ditambah sama air karena dia campuran kan ya. Hasilnya sekitar 216. Nah, untuk mol fraksinya dapat dicari dengan cara dari 5.000 itu dia dikali dulu, diambil dulu 50%-nya. Kita fokus ke metanolnya karena menghitungkan fraksi metanol kan. Jadi dari 5.000 kita kali 50%-nya dibagi sama 32,04. Jadi satuannya kilomol per jam. Baru kita dibagi sama total umpannya.
baru didapat fraksi molnya nih. Sekitar 0,35. Nah, kemudian untuk menghitung feed-nya, itu kayak gini ya rumusnya. Kalau misalkan feed itu yang kita ambil adalah fokusnya itu adalah metanol, berarti dari fraksi mol metanol yang udah kita ketahui ini dikali sama jumlah total feed. Didapatlah jumlah metanol itu dia sebesar 78,027 kilomol per jam gitu. Dalam feed ya ini. Nah, kemudian bisa karena feed udah diketahui, kita bisa mengetahui juga fraksi mol dari distilat dan juga bottomnya. Caranya gimana? Caranya yaitu 95 ini didapat dari 95% tadi total distilat yang masuk dibagi dengan berat molekulnya. Dari 0,95 dibagi 32,4 kemudian dibagi dari totalnya. Total fraksi molnya. Total fraksi mol yang ada di umpan gitu. Dibagi sama total fraksi mol di umpan, didapatlah fraksi mol di distilat gitu. Jadi rumusnya itu sama dengan yang fraksi metanol MOH dibagi sama fraksi total. Kalau misalkan XB itu sama aja, tapi fraksinya dia fraksi yang bottom gitu. Bottom itu kan cuma 1% tuh. 1% berarti dibagi 32,04. 1% dia metanol di bottom itu cuma 1% dibagi 32,04 dibagi totalnya. Nah, dapatnya sekitar segini gitu. Sama aja rumusnya ya. Nah, sehingga karena udah diketahui nih feed-nya berapa, ini sama aja kayak rumus feed sama dengan D plus B. Feed-nya itu diketahui 78, sekian. Terus distilat juga udah diketahui 0,91, sekian. Terus bottom-nya juga udah diketahui. Nah, terus kita lakukan penurunan rumus perhitungan biasa ya di sini. Turunkan sampai didapat nilai distilatnya. Distilat itu ada sebanyak 84,5122 kilomol per hour dari total umpan yang masuk. Distilatnya segini. Nah, dari distilat ini bisa kita hitung 1 min Q per DF-nya buat menentukan Q line gitu. Tapi ini sebenarnya kita udah nggak perlu ya. Yang ini udah kita nggak perlu karena feed-nya udah ditentukan saturated liquid, jadi Q-nya sama dengan 1 gitu. Nah, sekarang buat menentukan N-min, itu berarti kita tarik garis tadi 0,91 di sini buat XD, dan juga kita tarik garis buat XB-nya 0,1 tadi. Mana nih? 0,01 ya tadi. 0,01 ada di sini tuh, nggak kelihatan ya. Pokoknya kecil lah, di 0,01 nih di sini gitu. Nah, sekarang kita hitung jumlah tahapnya. Berarti ketika dia I max ya, dia lurus nih. I-nya nilai I-nya lurus, jadi kita langsung hitung aja. 1 2 3 4. Nah, sekitar 4, 5, di sini 5 lah ya. Nah, sekitar 5 tahap. N-min-nya berarti sekitar 5 tahap. N-min sama dengan 5 tahap. Yaitu untuk menghitung N-min. Nah, kemudian di soal ditanyakan juga tentang reflux rasio minimum, R-min. Nah, kalau misalnya kita buat nyari R-min, kita harus tahu dulu nilai I-min-nya. Nilai I-min ini harus diketahui. Nilai I-min diketahui dari grafik. Nah, grafik yang mana? Grafik yang udah diketahui nilai Q-nya. Nah, ini ada kesalahan ya ini ya. Misalkan
Bentar. Nih, kita hapus dulu. Ini kita abaikan dulu. Pokoknya kalau misalkan dia feed stage-nya udah diketahui nih, yang garis ini key line-nya, tadi kan seharusnya itu dia garisnya itu dia ke atas ya, garisnya itu ke atas ke sini nih, sini. Seharusnya ke sini. Jadi kita anggap aja benernya kayak gini ya, tapi kita hitung dulu, belajar menghitungnya dari yang ini aja. Tapi kita udah tahu lah gitu, benernya gimana ya. Nah, ini kan dia didapat nilai I min itu ketika nilai K itu maksimum. Nilai R maksimum berarti dia udah mentok nih di sini nih. Sampai di sini udah mentok, R maksimum, didapatlah I minimum. I minimumnya ini 0,45, di sini berarti 0,49 lah ya. Kita tembak aja gitu, 0,49 gitu, sekitar segitu. Kita masukkan nilai I min-nya. Di sini 0,49. Nah, karena nilai I min itu tadi rumusnya di PPT, I min itu sama dengan XD per R plus 1. Nah, nilai XD tadi udah diketahui. Nilai I min udah diketahui. Bisa dong dihitung R min-nya gitu kan. R min berarti dihitung sama dengan ini bukan R ya, ini R min juga nih. Kalau misalkan I min berarti R min juga gitu kan ya. R min dihitung XD berarti kan ya, dibagi sama I min-nya. Dalam kurung dikurangi 1 berarti kan. Nah, penurunan rumus aja ini kan. Hasilnya ya sekitar 0,86. Ini R min. Karena di soal itu ditentukan nilai rasionya 1,5 dari R min buat ngitung R, itu kita bisa buat ngitung si R-nya. 1,5 dari ini hasilnya adalah 1,2 sekian. Nah, ini R optimum. Jadi dapat nih dua ini ya. Oke. Jadi R udah diketahui ya. Dari R udah diketahui, kita bisa mengetahui nilai I. I-nya sama aja berarti kan ya, rumusnya. I sama dengan I optimum berarti kan I optimum sama dengan XD per R plus 1 kan. Nah, bisa diketahui nih kan. Nah, hasilnya ini. Sekitar 0,40. 0,40 kita gambarin di sini nih. Nilai I kita tarik garis dari sini, dari distilat ke 0,40 tadi di sini kan berarti. Nah, buat ngitung feed stage-nya, ini kita garis dulu dari titik potong yang di sini kita sampai ke bottom, ke produk bottom ya. Kita garis sampai ketemu di titik potong ini, baru kita bisa hitung jumlah tahapnya. Nah, jumlah tahapnya sama aja ngitungnya ya. Berarti kan dari sini 1, 2, terus di sini 3, 4. Kita pindah ke bawah. Nah, jadi kalau misalkan dia udah ngelewatin ini tahap enriching gitu ya. Tahap enriching sebelum umpan udah lewat nih. Udah lewat umpan. Berarti kita ke tahap stripping ke bawah. Jadi jangan terusin di sini lagi. Ke bawah. Terus ini agak repot ya. Ini. Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tahap totalnya. Itu yang tahap teoritisnya. Nah, jadi untuk
jumlah tahap keseimbangan teoretik n teoretik gitu ya, n teoretik itu adalah 9. Adalah 9 tahap. Kemudian lokasi tahap umpan. Lokasi feed itu ada di tahap berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tahap 5. Di tahap kelima itu adalah tahap umpan berarti. Nah, berarti ini tahap di tahap kelima. Feed stage. Nah, kemudian kita bisa menghitung juga jumlah tahap nyata. Nah, jumlah tahap nyata itu bisa dihitung dengan cara tahap nyata itu sama dengan teoretik dibagi efisiensinya. Efisiensi apa? Efisiensi kolom. Atau biasanya kalau bahasa-bahasanya itu beda ya gitu, bukan efisiensi kolom, itu namanya MERPI. MERPI efisiensi vapor. Nah, ini cari aja di Google ya penjelasannya. Jadi pokoknya sama aja kayak efisiensi kolom lah gitu. Nah, itu nilainya kalau di soal ini 0,98. Berarti nyata sama dengan teoretik tadi ini dibagi sama 0,8. Nah, jumlah nyatanya adalah 11,25. Nah, kalau tahap itu kan harus bilangan bulat ya. Jadi dia di bisa di buletin gitu. Jadi 12, di buletinnya harus ke atas. Nah, jadi jumlah tahap nyatanya itu adalah 12 tahap gitu. Segitu ya. Ada pertanyaan untuk perhitungan dan juga penjelasan di distilasi biner? Kalau misalkan untuk penentuan temperatur disilat itu hanya berlaku ketika kita udah tahu aja temperaturnya ya. Kalau di data nggak diketahui temperatur, itu otomatis temperatur produk yang tadi itu nggak bisa dihitung. Jadi dilihat dari datanya juga. Tapi kalau ini kan udah diketahui nih, temperatur disilatnya itu bisa dihitung. Karena dia disilatnya itu di sini diketahui, di soalnya itu adalah totally condensed alias liquid ya. Total disilat dan juga bottomnya liquid. Berarti kita garisnya cukup sampai T-bubble-nya. T-bubble-nya dari disilat itu 0,91 digarisin sampai T-bubble dilihat suhunya berapa. Dari bottom 0,01 dilihat sampai ke atas T-bubble berapa gitu suhunya. Nah, segitu ya. Apa ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, untuk menyingkat waktu ya. Kenapa Adit? Silahkan. Lan, tadi pas bagian ngeplotin keyline itu, coba Lan, bentar Lan, lihat Lan, Excel Lan. Kenapa? Sorry. Pas nyari imin, kan ngeplotin keyline ya, yang garis ke atas tuh. Ya. Nah, itu koe dapat dari mana tuh buat teksnya? Bisa tahu di tengah-tengah begitu. Oh, Q line-nya tiba-tiba harus digarisin ke atas gitu ya? Bukan garis ke atas ya, tapi posisi dari titiknya itu loh. Yang ini tah, maksudnya yang ini. Pas nyari imin. Pas nyari apa? Imin. Oh, nyari imin yang ini, yang 0,49. Nah, ya. Itu didapat dari imin itu ketika R-nya itu max. R-nya itu adalah min. Nah, R min itu dapat I min itu terjadi ketika refluxnya itu adalah total atau maksimum gitu. Maksimum. Nah, kalau refluxnya itu maksimum, otomatis garis I ini dia akan nyatu ke sini. Akan nyatu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini kan ya,
sorry gimana caranya. Nah, ikmin terjadi ketika reflux minimum ya, refluxnya itu minimum. Nah, reflux minimum itu artinya dia mentok ke atas tahap feednya gitu. Nah, jadi garis ininya itu harus dari distilat itu dimentokin ke sini gitu. Di sini ya, dimentokin di sini gitu. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Nah, dimentokin ke sini sampai mentok, baru dilihat nilainya berapa. Gitu. Nah, Lan, itu kan titik potong sama keyline kan? Iya, titik Nah, potong keyline sama kan masuk Q-line lah. di keyline kan masuk di umpan kan, tahap umpan. Nah, itu kue tahu tahap umpannya dari mana? Kenapa? Kan keyline masuk di tahap umpan kan? Di Hmm, komposisi apa sih yang umpan kan itu? iya, Nah, itu taunya dari mana kan? tahu Q-line-nya. Iya, posisi titiknya. Nanti udah diketahui sih sebenarnya ini maksudnya kalau misalkan udah dihitung Q-line, misalkan Q-line-nya ada di sini gitu kan, Nah, lurus. uh, nah itu posisi Berarti apa kan sih? buat nyari I-nya berarti ini tinggal di apa sih diarahin aja nih. Gimana sih ini cara ini? Bentar. Berarti kan ini tinggal kita garisin aja gitu. Dari titik sini kita mentokin kan sini tuh. Pokoknya sampai mentok sini. Ya, Lan. Itu, nah penempatan garis hitamnya selalu di tengah. Iya. Maksudnya oh ini titik ini di bawah ini. Ya, itunya. Oh yang ini. Kalau yang ini dia itu dari si bahannya, dari si pembagiannya tadi campurannya. Kalau yang di soal ini kan dia seharusnya 0,5 kan. 0,5 MOH, 0,5-nya water gitu kan. Apa sih? Nah, seharusnya itu dia ada di 0,5, di X 0,5. Nah, jadi ini tadi kata saya kan salah ya, ada kesalahan ya gitu ya. Jadi seharusnya ini ada di 0,5 nih garisnya, titik sininya. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan tadi diketahui dalam campuran itu campuran yang kita cari metanolnya itu kan metanol yang kita cari nih. Campurannya itu di feednya itu misalkan 0,35 gitu. Berarti kita garisinnya yang ini itu ada di 0,35 juga gitu. Oh, Nah, iya dari iya, situ paham paham paham. Sip, Lan. Makasih, Lan. ada ini lagi. Jadi ini kalau yang ini dari komposisi dalam feed itu berapanya kita bisa cari letak titiknya. Jadi nggak selalu di tengah ya. Oh, itu izin nambahin komposisinya dalam bentuk fraksi mol ya, bukan. Tadi kan kalau di soal tuh 50% dia satuannya persen berat, persen weight. Nah, itu dia nggak bisa, dia harus konversi dulu ke mol, baru nanti dapat fraksi mol. Nah, baru tuh misalkan dapat tadi 0,4. Nah, nanti Iya. Q-line boleh di titik 0,4 itu. Dari mol fraksinya. Yang ini kan ya. Nih. Iya, yang Iya. Jadi harus apa sih namanya harus dilihat juga ya. Kalau yang ini kan dia sumbu X-nya itu menerangkan komposisi. X-nya menerangkan komposisi dalam fraksi mol. Jadi dia rentangnya itu 0,1 lah gitu ya, 0,1. Sedangkan yang diketahui di soal itu dia dalam persen berat, weight ya. Nah, itu jadi diperhatikan juga ya itunya. Nah, ini diketahui 0,35 fraksi mol metanol dalam umpan. Posisinya berarti kita mana sini? Gak ada grafiknya ya? Oh ini. 0,35 sekian lah gitu ya. Nah, dari situ juga pokoknya dari fraksi mol si metanolnya yang kita cari dari total umpannya itu berapa gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Lan, izin nanya Ya, Lan. siap, Wandi kuliah.
Tadi kan yang garis hitam itu yang katanya saturated liquid itu sama dengan satu kan. Untuk Ya. penempatan itu apakah mempengaruhi garis iminnya yang ada di soal gitu kan? Soalnya kan garis imin di sini kan udah diketahui kan yang dibuat kilainya ini. Nah itu tuh mempengaruhi nggak lan? Soalnya kalau misalnya mempengaruhi kan bakal itu juga kan ke sananya mempengaruhi juga gitu perhitungan selanjutnya. Minnya udah diketahui maksudnya gimana? Itu kan jadi kan garis umpan itu yang ke atas itu garis yang hitam itu kan. Iya. Nah itu pasti akan mempengaruhi ke iminnya kan. Iya. Didapatkan sementara di case soal ini yang garis key-nya udah ada gitu loh, yang pengarah 0,9 berapa gitu tuh. Oh, yang Itu ini. saya belum, ya Ini saya nih itu belum paham sih. kesalahan ini, ada kesalahan aja gitu. Oh kesalahan tuh. Iya, jadi sebenarnya dia dari sebentar ya ini. Cara ngapusnya nggak ini? Nah, sebenarnya garisnya itu harusnya lurus ya. Ini. Kayak gini seharusnya lurus. Karena di sini ditentukan kalau feed-nya itu dia adalah saturated liquid. Di PPT udah diketahui kalau saturated liquid nilai Q-nya sama dengan 1. Oke Lan, makasih Lan. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, nanti akan dilanjutkan ke materi selanjutnya tentang absorpsi yang akan diterangkan oleh Said agar menghemat waktu ya, kita terlalu malam nih soalnya. Ya silakan mungkin dari Said melanjutkan. Sudah terlihat belum ya ininya layarnya? Sudah. Ya makasih ya buat Harlan yang udah bantu jelasin terkait distillasi biner. Selanjutnya kita bahas mengenai absorpsi ya. Dimana kita langsung aja nggak usah basa-basi tentang absorpsi itu apa itu untuk hemat waktu ya. Teman-teman juga pasti udah pada tahu ya dari OTK segala macam. Dan untuk pembahasan kali ini itu ada jenis-jenis laju, konversi konsentrasi, persamaan neraca masanya, persamaan linear, kursa keseimbangan, sama contoh soal yang berkaitan untuk soal ujian nanti ya. Oke, jadi di sini ada banyak sekali jenis laju, jangan sampai ketukar. Jadi ada yang namanya G. Ini kedengeran nggak suaranya? Kedengeran ya? Kedengeran? Ada yang ada G itu laju total gas. Nah nilai G ini dia nggak konstan. Oke. Kemudian ada juga Y yaitu fraksi ya, fraksi mol dari solut. Dan juga ada G aksen itu laju gas bebas solut. Yang mana biasanya nilai itu konstan karena dari masuk sampai keluar nilainya sama gitu ya, bebas solut. Kemudian yang Y besar itu, Y kapital itu tidak konstan sebagai fraksi, sebenarnya itu menyatakan fraksi mol bebas solut, tapi tetap saja karena persamaannya itu kan tergantung sama fraksi mol dari solut, jadi Y tetap tidak konstan. Oke, selain G itu kan untuk gas, ada juga lambang L ya. L itu untuk liquid, sama L itu laju total liquid, kalau L aksen itu berarti laju liquid
diabsorpsi itu lebih ke yang bebas solut, yaitu yang pakai aksen ya biasanya. Ini perlu diingat ya, jangan ketukar-tukar karena beda ketik dikit itu udah beda makna ya. Kayak yang sering dipakai itu ya ini si G aksen S sama Y kapital, L aksen S sama X kapital. Oke, lanjut. Kita bahas ke konversi konsentrasi. Nah, ini yang ngebedain antara Y kapital dan Y kecil, X kapital dan X kecil. Nah, kalau misalkan Y kapital itu dia basisnya bebas solut, di mana nanti dia merupakan hasil bagi antara fraksi mol dari solut dibagi dengan fraksi yang non solut ya. Maksudnya ini kan satu mini Y, misalkan mini Y ini kan suatu solut ya, dia terkandung sebanyak 0,2. Di kapital ini dia 0,2 dibagi dengan total yang non solut yaitu sisanya 0,8. Ini juga sama X kapital, basisnya juga sama ini bebas solut. Pokoknya ini yang kapital itu bebas solut dan yang kecil ini berarti dia merupakan fraksi mol yang menyatakan solut. Oke. Ya ini lagi mengerup solut. Ya, lanjut. Untuk persamaan neraca massanya ya, input output sama aja, kita nggak akan pernah bisa kabur dari neraca massa. G aksen ya, kalau misalkan kita pasang boundaries di sini, pasang pembatas ya, kita bisa tahu lah ya, inputnya mana, outputnya mana. Inputnya berarti adalah G aksen S dan Y1 sama L aksen S dan X sini. Kemudian outputnya berupa G aksen S sama L aksen S sini. Kemudian ini untuk sama neraca massa yang ini ada di boundary sini ya, di sini. Nah, nanti dia ini biasa ya, matematis biasa, nanti akan membentuk suatu persamaan garis operasi yang nantinya ini bisa dipakai untuk menentukan berapa nilai X dan juga berapa nilai Y dalam suatu grafik. Nah, bentuknya ini dia linear ya, dianggap linear. Padahal nantinya bentuknya itu cenderung tidak linear karena dia cembung ya, lebih cembung. Oke, ini untuk garis operasi. Maaf, untuk ciptakan keseimbangannya dia cembung, tapi kalau garis operasi itu linear. Oke, masalah perancangan ini kalau kita ingin rancang itu biasanya G aksen S Y1 Y2 nih diketahui, X2 diketahui. Nah, biasanya yang jarang diketahui itu ya L aksen S sama si X1 ya, yang jarang diketahui. Tapi walaupun L aksen ini bisa bebas ditentuin gitu ya, kayak ya udah mau pakai larutan sebanyak apapun gitu kan, ibaratnya kan kita proses kita gitu ya, suka-suka kita lah mau pakai berapa banyak lah, tapi ada juga pertimbangan dari segi ekonomi, nanti akan boros ya si pelarutnya. Oke, selanjutnya ini ya sudah sampai ke kurva keseimbangan, di mana ada banyak persamaan di sini. Ya, yang pertama itu ada bentuk umumnya ya, tekanan parsial itu dia hasil kali dari konstanta Henry dengan fraksi mol di liquid ya, oksigen di liquid. Oke, di mana tekanan parsial ini bisa didapatkan juga dengan kesamaan lain, yaitu YI dikali dengan P total, yaitu fraksi mol yang ada di gas itu yang mengandung solut ya, ini dikali dengan P total. P total itu nanti biasanya diketahui soal di kondisi P total ini P di absorpsi ya, di kolom absorpsi gitu, bukan nanti kan ada nih di soal itu suatu umpan gas dimasukkan dalam keadaan 1 atmosfer, bukan P yang itu, tapi ketika ada lagi menjelaskan absorpsi dilaksanakan pada tekanan sekian, nah itu P total itu tekanan untuk proses absorpsinya, bukan tekanan masuk umpan. Oke, nah ini bentuknya nggak linear ya untuk kurva keseimbangan itu, tapi kalau rentangnya kecil ya dia tampak linear. Ini biasa ya, kalau kurva kalau rentang kecil kita linear, padahal ya umumnya cembung kayak gini. Oke, ini ada garis keseimbangan sama garis operasi. Yang tadi ya, operasi itu yang linear, cuman itu yang cembung kayak gini. Nah, ini ada ilustrasi
gimana proses absorpsi itu berjalan. Ya. Ini biasa hubungan Y ke X, ini hubungan garis operasi, ini linear ya. Sedangkan YI sama X ini keseimbangan. Ya, berarti ini si YI gitu ya. Kemudian ini juga ada beberapa pengertian ya, garis operasi itu hubungan konsentrasi gas Y dengan konsentrasi cairan X pada ketinggian tertentu. Dia bergeraknya dari X1 ke X1 ya, menuju ke X2 ini 2. Nah, ini kita sepakat juga ya kalau misalnya untuk absorpsi ini satu itu yang di bawah, maksudnya kan nanti ada gambar ya. Oke, kalau kita ada absorpsi kan begini. Ya, ini. Ini. Nah, ini kalau kita gas masuk, gas keluar, liquid masuk, ini liquid yang keluar. Adalah pokoknya gitulah ya. Ini yang di bawah ini satu, dua. Kalau di gas satu masuk, dua keluar. Kalau liquid dua masuk, satu keluar. Oke, kebalikannya. Lanjut. Oke, ini ada ya berikutnya kita bisa mencari nilai H. Nah, ini kemudian sih ya. Kalau ini kan di G aksen S dibagi KIA ini dia sebagai HTU, heat of transfer unit atau heat of transfer gas. Sini. Heat ya, sorry. Kemudian ada NTU, NT atau NTG, number of transfer unit atau transfer gas. Kalau misalkan kita berbicara ke liquid, itu tinggal kita ganti aja si KY-nya ini di KX dan di sini Y-nya ini jadi X gitu. Pokoknya kalau gas itu kan Y, kalau liquid itu X. Dan ini contoh penentuan tahap ya, sedikit contoh gitu di sini. Ini mirip-mirip kayak destilasi untuk tahapnya, tapi dia dari bawah ke atas. Dan ini lagi perkembangan cembung operasi itu yang linear. Ini juga menampilkan hubungan antara si NTU sama YI. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa persamaan lagi ya. Nah, ini slope yang ini yang hijau ini. Dia dapat dari persamaan umum yang ini. Kemudian karena keseimbangan ya, ini sama dengan berarti ini yang merah sama dengan biru. Nanti didapat persamaan ini tuh sebagai slope gitu, min KX tadi per KIA. Kemudian ini untuk penentuan NTU ya. Di sini kita pakai metode trapesium, persamaan trapesium untuk menentukan luas area di sini. Nanti yang di plottingnya itu si 1 per Y min Y sebagai sumbu Y dan juga nilai Y sebagai sumbu X. Nah, jangan lupa kalau misalkan trapesium itu luas sisi sejarahnya ini ya, yang vertikal ini dijumlahkan dikali sama ini delta si Y-nya ini dibagi 2, nanti sama umumnya kayak gitu. Dan ini juga tinggi packing bisa diketahui kalau ada kurva keseimbangan, ada persamaan garis operasinya, sama ada X sama kayak kalau nggak ada ini berarti tinggi packing tidak bisa diketahui gitu. Keseimbangan itu ada butuh juga data gas sama Henry. Oke, lanjut. Ini kalau yang tadi itu ya ini persamaan garis operasi ini kita bisa pakai ini atau nanti bisa pakai slot ya di contoh soal nanti ada kita bahas. Oke, nanti di sini ada yang namanya slope minimum, slope apa namanya laju minimum, laju liquid minimum. Nih dia harus bersinggungan di sini. Oke, dia bersinggungan di sini. Dan kalau yang ini untuk operasinya. Biasanya kalau misalkan
laju ya LS aksen ini, laju superficial yang dari lipid tadi, itu dia perbandingannya ada angkanya di sini. Entah itu berapa ya, bisa diketahui soal dikali sama si minimumnya. Nanti kalau misalkan kita kan pakai metode grafik biasanya, nanti ada 1,8 kali, 1,5 kali, 2 kali. Itu nanti kita tinggal ubah aja dari sini. Dari si slope minimum kita dari si LS minimum ini ke LS operasi ya gitu. Misalkan didapatkan X-nya 2 gitu. Kalau misalkan di 1,8 kali LS minimum, berarti dia harus 2 kali lebih kecil si X-nya gitu. Kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi kan kita berbicara YI ya. Itu dalam keadaan yang seimbang. Kalau misalkan kita berbicara Y bintang, itu dia dalam keadaan seimbang dan koefisien pindah massa gasnya ini berubah menjadi yang K besar. Jadi secara overall, kalau yang K tadi itu overall ya, maksudnya apa yang K-nya kecil itu berarti dia hanya mewakili beberapa komen aja, dia tidak mewakili secara keseluruhan. Dan di sini juga ada nih yang sama yang tadi juga, untuk kalau misalkan kita bicara pakai Y bintang, ini bukan HTG atau NTG, tapi ke HT overall gas sama overall liquid nanti ya. Nah, untuk coatingnya ini hampir mirip-mirip, di mana si satu, kalau yang tadi itu kan 1 per Y min Y1, yang ini dia sebagai sumbu Y-nya. Nah, yang ini dia 1 per Y min Y bintang sebagai sumbu Y-nya. Dan untuk sumbu X-nya itu sama ya, di sini Y. Ya, di sini versus Y. Ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Oke, kita langsung bahas aja kelihatan soal untuk cepat dari waktu. Jadi mungkin saya akan bolak-balik ya share screen-nya, karena di Canva ini agak susah gitu buat nyorek. Ini soalnya sama kayak yang di ya basically ini soal dari Bu Alia. Kita bahas dulu untuk pengerjaannya. Mungkin teman-teman ada yang bingung mekanisme pengerjaannya, jadi saya bahas ulang. Bentar. Oke, ini udah terlihat belum? Udah ya? Oke, jadi pertama-tama itu kita harus bisa yang namanya baca soal. Kenapa? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, berarti pertama kita bahas soal dulu. Gas mengandung 10% motor. Jelas ya, kalau misalkan dia udah punya motor, diketahui si gas itu motor, berarti ya ini merupakan G G ya, gas yang apa namanya punya motor gitu, bukan yang bebas solut, dengan lajunya 10.000 meter kubik per meter kuadrat jam. Nah, berarti kalau misalkan dia udah ada meter kuadrat, dia kan udah persatuan atau semolkan ya, berarti kita kita anggap dia ini merupakan GS, bukan gas aksen ya, karena dia punya motor. Nah, ini laju ini dengan motor, bukan bebas motor. Oke, lanjut. Nah, ini tekanan sama temperaturnya diketahui ini. Tapi ini baik lagi ya, bukan P total yang sini. Dibersihkan dengan proses absorpsi dalam kolom isian pakai cairan organik sehingga 90% pengotor dapat dihilangkan.
Nah, oke. Kita ini dulu ya, gambar dulu ya biar lebih enak. Mungkin. Nah, di sini kan tadi kita udah ini ya, tahu kalau misalkan absorpsi itu ya begini setelah prosesnya. Nah, si 10% pengotor ini dia itu G ya. Dia itu di sini Y1. Itu dia 0,1 ya berarti 10%. Kemudian di sini ada L X1 L X2 L X1 G Y2. Oke, berarti kita bisa tulis dulu dari sini diketahui. 90% pengotor dihilangkan. Berarti ketika kita ini tahu YI itu sama dengan 0,1, ketika dia 90% pengotor dihilangkan, berarti ada 10% yang nyisa ya. Berarti nggak semua kepisah, berarti nanti untuk Y kapital, ya Y kapital yang 2, itu sama dengan sisanya 10% dikali sama si Y kapital 1 nanti. Gitu. Kemudian absorpsinya berlangsung isotermal, suhunya 50 Celcius. Nah ini dia tekanan total 8 kg per cm kuadrat. Oke, cairan penyerap yang berasal dari kolom stripper, kandungan solut tidak diabaikan. Nah, cairan penyerap ini kandungan solutnya diabaikan. Arti kita tahu lagi X2-nya ini 0. Laju cairan penyerap itu 1,5 kali laju minimumnya, berarti ini juga kita bisa buat kesamaan 1,5 kali LSN minimum ya. Karena nanti kita juga basisnya bakalan superficial dan juga bebas solut di ujung nanti. Nah, untuk sistem tersebut, kelarutan solut dalam cairan akan konstanta Henry. Konstanta Henry berarti nilai H diketahui. H 1010 mmHg per mole fraction. Harga koefisien transfernya, nah ini KXA di fase cair ya. Jadi solut di fase cair itu 0,1 dari harga koefisien transfer di fase gas. Berarti kita juga bisa tuliskan KXA sama dengan 0,1 kali KYA. Oke. Di sini berarti kita tulis nih yang diketahui. Apa aja yang diketahui? Y1 10%, itu berarti 0,1. Kemudian ada lagi GS ya 10.000 meter kubik per meter kuadrat jam. Ada lagi yang diketahui itu ya P-UPAN ya, P-gas gitu. Tekanan gas itu 1 atm. Temperatur gasnya juga itu 25 derajat Celcius. Ada lagi Y2 orbital ya, ini sama dengan 10% kali Y1. Ada lagi yang ini tadi tekanan total, P total sama dengan 8 kg per cm kuadrat. X2 sama dengan 0. LS-nya itu 1,5 kali LS minimum. Oke, konstanta Henry juga diketahui 1250 mmHg per fraksi mol. KXA sama dengan 0,1 KYA. Maka intinya dia kan akan dibuat stop yang tadi tuh ya, yang tadi stop itu KXA per KYA sama dengan 0,1. Nah ini operasi potensial ini kita kesini. Kita tahu ya ini kedua ruas dibagi sama KYA. Oke, berarti kita punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hal yang kita ketahui. Nah, yang ditanya itu adalah laju cairan penyerap dalam kilomol per meter kuadrat jam. Jadi nanti yang kedua itu tingginya ya, tingginya packing dia berapa kalau diketahui KY
ini 250 kmol per jam meter kubik. Dan yang ditanya ya, HETP dalam meter. Oke, di sini kita tahu nih kalau basis kecepatan yaitu nanti maaf laju ya, atau kecepatan sama aja, itu dalam satuan kilomol per meter kuadrat jam. Nah, sedangkan kita ini satunya meter kubik nih. Gimana cara ngubah meter kubik ini ke mol? Nah, kita pakai yang namanya persamaan gas ideal. Oke, kenapa pakai gas ideal? Kenapa nggak pakai yang lain ya? Kita lebih mempermudah lah. Kita anggap dia ini daripada ideal. Di mana persamaan ideal? Biasa ya, PV sama dengan nRT. P-nya, karena kita tahu P-nya itu 1 atmosfer bebas nih. Kita mau konversi dia ke Pascal, atau kita pakai R-nya untuk R yang atmosfer. Nah, kalau saya lebih suka yang dia pakai atmosfer aja, R-nya menyesuaikan gitu ya. 1 dikalikan sama V, V-nya itu yang ini ya, 10.000 meter kubik. 10.000 sama dengan N dikali R. R-nya kalau misalkan untuk si ATM itu yang ATM itu dia nilainya 0,08205 dikali sama temperaturnya. Temperaturnya kan biasa lah ya. Kalau ini kan ada satunya nih, satunya apa per ini. Pokoknya setengahnya Kelvin aja, dia harus Kelvin, dan kita ubah ke Celsius Kelvin kayak biasa, 25 tambah 273. Oke. Sehingga nanti kita bisa terputar aja ini 10.000 sama dengan N. N-nya kita dalam kilomol ya. Sebenarnya biasa sih. Karena nanti kan ini juga nilai R-nya menyesuaikan. Jadi ini bisa N-nya tuh kilomol ya. Dibagi sama si 0,0825 atau 298 gitu. Ya 24,4509. Sehingga kita dapat N gitu ya, mau itu besar 408,98 kilomol per meter kuadrat jam. Nah, ini kita maaf, ini kan N ya. N itu kan ya mau benar. Ini masih dalam bentuk GS. Dia belum bebas solut. Nah, gimana cara biar bebas solut? Kita tahu di atas, balik lagi ke atas. Kita tahu kalau 10%-nya itu isinya motor motor. Nah, sisanya berarti kan inert. Sisanya itu nggak bereaksi. Nah, berarti GS bebas solut, yaitu sisa yang tadi 90% berarti kan, dikali sama si 408,8. Dapatlah laju si superficial tanpa solut itu sebesar 98,08 kilomol per meter kuadrat jam. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau masih bisa ngikutin ya? Oke, selanjutnya itu ada, bentar, saya harus share screen ke PowerPoint lagi. Oke, selanjutnya itu ada ini tabulasi ya. Nah, ini sebenarnya saya agak bingung karena kita kan harus mengkonversi yang tadi ya, yang tadi itu tekanan totalnya itu kilogram per cm persegi ke mmHg.
Nah, sedangkan kalau saya lihat di internet, 1 kilogram per sentimeter kuadrat itu 735,559 mmHg. Yang mana kalau kita kali 8, ya 8 kan ya, misalnya. Ya, itu kalau dikali 8, dapatnya 5.884,472. Oke, mungkin di teman-teman ada yang tahu nggak kenapa di sini hasil P-nya justru 684. Tadi kan kalau ini tekanan ya, berarti 6.840 mmHg. Mungkin ada yang tahu, bisa ngelasin. Cuman untuk pembahasan kali ini saya tetap pakai dari Bu Ali aja. Kalau ada yang tahu langsung ini ya, tolong ya bilang aja. Kayak mungkin ada yang kelewat sama saya dari konferensi tahun ini. Tapi mungkin ke depannya gitu ya, khawatir nanti kita UTS kita konversinya pakai satuan yang mungkin teman-teman tidak bisa coba cari sumber lain gitu. Ini saya dapat dari internet ya, konverter gitu. Kayak gini hasilnya. Nah, kalau dikali 8 itu tadi 5.884. Dan kalau ntar kita kalikan sama Y, yaitu berarti sekitar 588,4. Bukan 684. Gitu. Ini khawatir kita salah di sini gitu ya. Maksudnya kita nggak tahu, saya nggak tahu siapa yang salah, apa dari konversi Bu Alia atau konversi yang di sini. Tapi boleh bilang kan sempat pesan kalau ubah dulu ke mmHg yang udah diubah, tapi masih beda. Mungkin ada yang kelewat gitu dari saya, teman-teman kalau ada yang tahu bisa bilang. Mungkin harus dibagi apa dulu, di gimana dulu, nggak tahu. Tapi oke, kita lanjut aja ya pakai data dari Bu Alia. Oke, kita tabulasi nih, didapatkan lah ya data-data kayak gini. Nah, boleh bilang kalau di di pertemuan awal itu biasanya ini diketahui gitu. Tapi anggap ini nggak diketahui pun sebenarnya nggak masalah ya, kita buat aja range-nya itu dari Y2 ya, Y2 ke Y1 atau Y1 ke Y2 bebas. Nah, skalanya ya menyesuaikan lah ya, Y-nya ini kita bebas gitu, untuk skalanya kita atur sendiri. Yang penting kita nggak kebingungan sendiri ntarnya di plotting nanti. Nanti kita bikin plotnya dari 0 sampai ke Y1 atau lebih dikit lah ya, nggak apa-apa, lebih dikit. Nanti kalau kita udah buat range nilai Y, kita bisa tahu nilai P. Nah, P yang kecil ini yang MHG. Dengan mengalihkan Y ini dengan P total yang tadi 5884 tadi tuh. Sekarang kalau dikalikan ini 5884 lah ya. Cuman hasilnya ya tadi itu kita lanjut aja lah pakai ini. Mungkin bisa kasih tahu ke saya kalau misalkan saya yang kelewat atau gimana. Saya masih belum paham juga soalnya konversi yang kenapa bisa beda. Kayak kita dikali aja ini, dapat P, kita bisa dapat X nantinya. X-nya didapat dengan cara membagi ini, P yang di sini, dengan konstanta Henry di sini. Oke, kita dapat X kecil, X yang di sini, kita bisa cari X yang besar. Ini sama yang tadi ya, basicnya fraksi mol sama fraksi mol bebas solut segala macam. Habis kita dapat X ya kita bisa dapat Y. Nah, nanti kita plotting si dua ini ya, X sama Y kita plotting ke ke milimeter block ya. Kita ntar pakai milimeter block, kita nggak boleh pakai Excel ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Atau ada yang mau tahu gitu untuk masalah konversi satuan? Nggak ada ya, sepertinya sudah cukup. Oh, bentar. Kita balik lagi ke sini. Kita ke sini. Nah, setelah di plot gitu ya, dapat grafik yang seperti ini. Nah, dari grafik ini
kita cari dulu tadi LS minimum ya. LS minimum dengan cara dikenain ke bagian apa namanya, kesetimbangan, garis kesetimbangan. Dengan kita bisa ininya, plottingnya tuh dengan kita tarik garis dari Y2. Oke, tarik nih. Sampai kena, sekiranya kena. Nah, kena lah, ini ada kontak ya ke kurva kesetimbangan. Nah, kalau udah, kita sebenarnya dari sini kita bisa cari slope ya, dari slope dari sini dengan cara delta. Slope itu dicari ya, dengan membagi delta Y. Oke, tapi kan kita udah tahu nih kalau misalkan kita nggak ditanya berapa laju minimum, tapi kalau ditanyanya laju aktual gitu ya, maksudnya LS aksen tadi. Nah, berarti kita tidak perlu menghiraukan lah istilahnya untuk slope yang di sini. Kita bisa tahu kalau tadi itu 1, LS aksen itu sama dengan 1,5 kali dari si LS minimum. Nah, kita baca nih si ini ya, titik perpotongannya sini Y1 itu kan sama X1 ya, di sini. Oke, nah kita bisa tahu di sini X1 minimum. Ya, ini X1 minimum ya, yang biru ini minimum. Saya ganti warna biar enak. Nah, X1 minimum kita anggap aja ini 0, berapa ya? 0,92 lah gitu. 0,92. Nah, ini untuk mencari si LS aksen ini, nanti kita bisa membagi si 0,92 ini dengan 1,5. Oke. Didapatkan X1 aksen X1 sama dengan 0,92 dibagi 100 ini ya. Karena sebenarnya bisa pakai slope tadi. Kalau misalkan ini slope nih, kita bisa dari sini, di sini bikin semacam range gitu ya, segini gitu. Nanti dia 1,5 kali lebih besar di si Y-nya. Berarti kan 1,5 lebih tinggi berarti kan si Y-nya ini. Ya, segini gitu. Nah, itu nanti ya intinya dia kalau misalkan kita tadi buat range yang ini tadi ya, asumsi kayak kita buat range dari sini misalnya ke sini. Nah, kita ukur delta Y dan delta X-nya berapa, dapat slope gitu kan, dapat nilai slope. Nah, nanti kita lihat juga nih harus 1,5 kali lebih besar. Berarti kalau gitu 1,5 kali itu berapa ya gitu ya. Nah, kita tarik ini nanti tarik ke Y2 lagi. Itu agak repot gitu ya. Nah, kalau dari saya sendiri tuh misalnya si X1-nya ini dibagi terus ntar dapat 0,61. Nah, nantinya kita bisa tarik nih dari sini, kita tariknya 0,61, kita tarik ke atas. Tarik ke atas. Apa lagi nih pokoknya. Oke, ini ya, naik ke atas. Nah, baru ntar dari sini kita tarik ke Y2-nya lagi. Ke Y2. Nah,
Jadi kita bisa terusin lah ya ke atas. Terusin. Nah, sini. Oke, nah dapat nih si garis LS aksen. Dapat. Belum didapat sih ini apa namanya baru ini. Nah kita kan tahu kalau slope dari sini itu merupakan hasil pembagian hasil pembagian dari LS aksen dibagi GS aksen. GS aksen kita udah tahu ya, kita belum tahu slope-nya. Cara sastra tuh kayak biasa ya kayak tadi. Kita bisa nih misalkan umpama kita dari sini kita kasih garis merah lah ya. Jadi ke sini. Ini ada kan maaf ke sini deh. 0,61 ya berarti. Ini si delta X ya, slope-nya berarti delta Y per delta X. Sedangkan ini kita tahu nih 0,61 ya tadi. Kita tarik dari 0 ya. Karena X doyan mau. Nah, si delta Y-nya tinggal ini kan tadi diketahui ya 0, berapa? Oh iya, belum dihitung ya. Nah, 10% dari Y1. Oh iya lupa. Kita belum hitung dulu. Ya, Y1 berarti kita hitung dulu. Itu tadi persamaannya dia 0,1 ya. Dari sini 0,1 dibagi 1 dikurangi 0,1 dapat 0,1111. Nah, Y2 itu tinggal 10% dari Y1 yang kapital ya. Itu didapatkan 0,0111. Nah, ini nih 0,0111. Oke, kita tarik kita buat slope-nya tuh sampai ke sini ya, sampai ke atas aja ya, sampai ke Y1. Berarti kita butuh selisihnya nih, berapa selisihnya? Oke, 0,1111 dikurangi 0,0. Dapatkan 0,1 ya, 0,1. Oke, nah ini kalau kita bagi slope-nya dapat nih 0,164. Nah ini sama ya, sesuai sama yang dari contoh soal dari Bu Alia. Oke, kita dapat slope. Berarti kita bisa tahu nih LS aksennya dengan ini 0,164 dikali sama yang tadi, yang ini 368,08 dikali 368,08. Oke, dapat ya sekitar 60,36512. Ya beda sedikit lah ya, mungkin karena 368 kok 368 sih? 60%. Mau sama. Tiga nama apa nih? Iya benar 368 di sini. Ya beda dikit gak apa-apa ya. Sebentar. Soalnya Bu sini 386. Oh typo ya Bu Alia, ada typo ternyata. Ya benar gini 368,06. Hasilnya LS aksen segitu. Nah kalau misalkan kita tidak ditanya, kalau kita pengen ditanya laju aliran minimumnya gimana? Ya sama, kita cari slope-nya juga. Slope yang tadi dari sini gitu kan, sini kita hitung misalkan dapat tadi ini misalkan 0,91 berapa sih tadi 0,92 gitu ya, 0,92 nih delta X-nya. Jadi 0,1 bagi 0,92 hasilnya ada berapa, nanti tinggal kali juga sama si ini, tapi kita dapat nih LS minimum. Ini bisa didapat gitu ya nilai si LS minimumnya. Kalau ditanya, kalau enggak ya udah nggak usah. Oke, berikutnya kita cari hubungan antara Y dengan YI. Kenapa kita pengennya YI bukan Y bintang? Begini tadi ya. Lihat, sini dia pakai K kecil. Koefisien transfer solut di kertas cair, bukan koefisien overall. Ya, berarti dengan KX yang pakai dulu berarti hubungan Y sama YI. Kita dapat juga tadi itu 0,1 ya di sini. Tapi tadi kita juga ingat di PowerPoint yang tadi itu ada
ya negatif ya, tujuan negatif. Nah, maksudnya apa? Kalau misalkan kita dapat K KIX per KYA itu dapat minus atau negatif 0,1, maksudnya apa? Berarti dia ini kan ini kan slope ya, atau M lah ya, gradian 0,1. Berarti kan intinya setiap si 0,1 Y itu adalah 1X. Maksudnya begini, misalkan kita punya titik di sini 0,8. Tahu slope-nya 0,1 ya, negatif. Berarti setiap dia pindah ke kanan positif ya, si X-nya positif. Misalkan kita pindah ke kanan sebanyak 0,2 nah sini. Berarti dia turun sebanyak 0,02. Itu di mana? Di sini. Di sini. Nah, ntar bentuk garisnya kayak begini. Oke, bentuk garisnya kayak begini. Nah, terus kalau udah tahu bentuk garis kayak gini, ya udah kita tinggal plotting aja. Kita sesuaiin aja gitu, sesuaiin ini. Ya ini emang kurang akurat sih. Nah, ya manusia gitu ya. Kita bunyi itu Alia minta 5 titik. Ya kita garis aja. Nah, terus ini apa gitu kan, kalau si garis-garis ini apa? Nah, si ini tuh garis-garis ini tuh dia menyatakan Y dan juga hubungannya sama si Y. Nah, kalau yang di sini yang kena titik garis hijau ini adalah Y. Ntar kita baca sini ke kiri, baca dapat Y. Nah, kalau yang kena yang biru ini kita baca juga nih ke kiri. Ini sebagai Y. Ini kan ya Y1 ya, Y1 terus ini Y1 gitu. Dari sini juga sama dibaca ntar Y2 atau apa, ntar ini Y2. Seperti itulah ya, lebih. Nah, kita lanjut lagi ke PowerPoint. Nah, dari Bu Alia udah melakukan ini ya, tarik garis. Nanti itu teknikal lah, salah tarik garis itu kita bisa pakai 2 cara sebenarnya tadi, buat ini tarik garis itu dia bisa pakai yang itu garis operasi ya. Oke, kalau yang ini kalau hubungan sama YI itu dia pasti pakai ini ya, garisnya miring gitu. Kalau misalkan nanti di soal tuh Bu Alia bilang nanti kita pakai Y bintang. Kalau Y bintang itu bentuknya dia vertikal, jadi dia nggak perlu pakai lagi ya. Nah, tadi kan Y ini, kalau ini kan YI si lah. Oh, sini sih. Bentar ini saya bukan yang biru ini, tapi yang biru ini. Maaf. Yang sini ya, yang setimbangan. Maaf, bukan biru. Yang setimbangan. Nah, kalau misalkan dia itu Y bintang, ya itu ketentuannya emang bintang itu dia vertikal gini bacanya. Dari sini misalkan sini. Sini. Nah, ini ke sini. Ini juga nanti sini. Nah, pokoknya antara si hijau sama si biru, nah ini Y1 gitu ya. Nah, ini Y bintang Y1, Y bintang 1. Ntar dari sini di vertikal gitu ya, pokoknya gini kalau Y bintang itu. Ini Y2 gini bintang 2. Ya ini mudah gitu ya, kita nggak perlu slope garis-garis yang gini. Sebenarnya itu mungkin juga. Oke, kita balik lagi ke PPT, di mana Bu Alia itu sudah melakukan plotting ya segala macam. Ya, nanti kalau kita di UTS nanti kita pakai millimeter block ya, harus manual, dan ya harus teliti juga, perhatiin juga skalanya. Jangan lupa millimeter block itu kan ada satu kotak besar, satu kotak kecil. Jadi ada 10 titik di satu kotak besar itu, ada 10 titik kotak kecil. Nah, itu pembagian skalanya kita harus bisa baca, teliti juga, jangan sampai miss ya. Itu pesan sih buat nanti. Nah, pokoknya dari sini boleh untuk bacaan.
didapat lah pembacaannya ini Y1 segini, Y-nya segini gitu. Didapat pembacaannya. Lalu dibuat plotting. Plotting kayak begini nanti bentuknya dia ya entahlah ya, entah kalau soal tester gimana, pokoknya ada bentuknya dan nanti kita ini kayak Magnum ya. Magnum pakai metode trapesium. Nah, apa sih yang diplotting gitu kan antara Y sama Y tadi? Y, si Y tadi diplot sama si 1 per Y min 1. Oke, ini sebenarnya hubungan yang tadi loh, yang NTU. Kita kan nyari NTU dari tadi. Luasnya ini, makanya total luas itu ya nilai NTU. Nah, kalau tadi kita lihat NTU itu integral Y2 ke Y1, Y per Y min Y1 ya. Nah, itu. Nah, untuk terusnya gimana? Ya, ini kita luas trapesium lah ya, setengah luas alas, setengah jumlah sisi sejajar kali tinggi. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, YB min YA, ya ini tingginya ya. Ini FA plus FB ini sisi sejajar, jumlah sisi sejajar. Dimana F-nya ini 1 per Y min Y1. Jadi, kita hitungnya nanti, ini ditambah ini, ya pokoknya inilah ya, ini tambah ini, dibagi 2. Nah, nanti setelah dibagi 2 itu kita kalikan dengan delta ini. Ini dikurang ya, ini dikurang ini. Dikurangi. Jadi pokoknya dapat angkanya sebesar luas ini. Nah, kalau yang di sini berarti atas, pokoknya apa ya, gimana ya buat di sini. Nah, misalkan gini, kita ke luas pertama lah ya, yang di sini berarti, yang di sini. Kita hitung di sini. Nah, tingginya kan ini kan sisi sejajar ya, yang tadi sepakat level yang emang gini lah, sisi sejajar. Nah, setengah dikalikan jumlah sisi sejajar berarti yang ini 47,4 ditambah 90,9 dikalikan sama delta Y yang ini. Berarti kan kalau ini kurang 0,1111 dikurang 0,08. Nanti ini luasnya didapat sebesar 2,506. Luas 1. Nah, kalau luas yang kedua berarti dia setengah yang ini 125 ditambah 90,9 dikali ini ya, maaf salah kok gini sih, ini ya, maaf dikali 0, kelihatan lagi sekarang. Nah, ya ini agak susah menekan pembacaannya karena dia minta klik 0,08 dikurangi 0,058. Nanti dapat luas yang kedua itu sebesar 2,3. Nah, ini terus lah ya berlanjut sampai habis. Nanti kalau udah kita jumlahin, nah ini dapat nilai NTU. Oke. Dapat. Nah, ini kan NTU kan yang ada itu lah yang di awal tuh. Ya itu. Ini yang integral tadi. Nah, selanjutnya kita kan tadi pengen cari tinggi isiannya kan, si H ya. Si H-nya itu permanennya kan HTU dikali NTU. Sebenarnya kita belum tahu nilai HTU kan. HTU-nya tuh samaannya tuh gas aksen dibagi kayak gas, ya pokoknya gini lah. Dapat lah ya, kayaknya tuh yang kayaknya tuh diketahui ya, bukan 0,1 itu tadi, tapi yang lainnya ada diketahui di soal. Dapat 0,147, nah nanti tinggal dikali ini dikali sama hasil ini. Dapat tinggi isian. Kalau udah dapat tinggi isian, ya kita lanjut lagi buat mencari si HTP. Ya udah, ini tinggal tingginya 22,73. Nah, ini untuk mencari tahap itu kita dari bawah ke atas. Mulainya dari sini. Dari ini ya. Nah, ini nggak dihitung satu ya. Garis. Nah, ini pokoknya ketika kita udah sampai sini, garis horizontal itu 1, ini 2 gitu, 1, 3,
Misalnya keempat, 4, nah ini kan 5, bukan horizontal ternyata ya, titik-titik ya, maaf, titik-titik ini, setiap sudut-sudut yang di tangga ini, sudut-sudut tangga, ini 1, 2, 3, 4, nah ini kita udah bentuk 5 sudut, berarti sudah 5 step, lebih karena kan yes itu kan di sini ya, kalau kita naik, nah ini kan lebih dari S1, ya berarti kita ukurnya bukan ke sini, tapi ke sini. Kita potong di sini, kita hentikan di sini. Nah, ibaratnya ya ini kita tarik ke bawah lah gitu ya. Terus ini batasnya gitu. Berarti ini 5, ya anggap 5,2 lah gitu ya dari penglihatan. Boleh 5,2. Nah, nanti HTP ya tinggal kita bagi ya tinggi isian yang tadi sama jumlah tahap. Ya ini kan artinya tuh HTP itu jumlah tahap apa ya, per step ya kalau salah ya, HTP itu nanti dapat tinggi untuk tiap step kalau salah 4,737 meter. Oke, cukup segitu aja untuk absorpsi. Mungkin ada yang mau ditanyain yang kurang jelas itu atau apa, atau tadi balik lagi ke yang masalah tekanan, ada yang tahu nggak apa bisa 684 tadi? Mungkin boleh dari teman-teman. Ini sudah cukup jelas ya, kita berdoa yang terbaik untuk besok 3 mata kuliah sekaligus. Selamat belajar teman-teman semua untuk persiapan UTS besok. Besok pertama TRK ya. Untuk Permas sendiri itu boleh bikin cheat sheet ya, tapi hanya ukuran A5. A5 itu kalau nggak tahu seukuran buku tulis yang kecil atau enggak 1 lipatan A4 atau ya 1 binder kecil itu A5. Nggak tahu boleh bolak-balik atau enggak, cuman ya ukuran segitu. Saran saya mungkin untuk yang disantumkan di sana ini boleh contoh soalnya ya, lupa juga sih. Kalau nggak boleh ya kalian bisa tulis bersamaan kayak tadi yang Harlan jelasin, itu ada di sesi biner ya, itu kalian bisa tulis persamaan untuk tiap stepnya. Jadi walaupun kita tuh nggak ada contoh soal, tapi kita ada contoh urutannya gitu loh, kayak tadi dari F sama dengan D plus B gitu. Nanti untuk mencari fitnya kita buat dulu gitu fraksi mol dari etanol gitu. Jadi gimana cara buat fraksi molnya kita tulis, itu dibuat urut aja, ya ini bukan gimana, itu hanya saran aja dari saya. Ya udah, mungkin itu aja dari saya dan Harlan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Terima kasih kepada tutor yang telah menjelaskan materi mengenai perpindahan masa pada hari ini. Terima kasih pada teman-teman juga yang sudah join. Semoga untuk UTS besok itu semuanya dilancarkan dan dimudahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.